Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang satu kiat mudah untuk bisa menguasai 16 tenses. Dengan kiat ini diharapkan kita tidak hanya mampu menjawab soal TOEFL, akan tetapi bisa diterapkan dalam kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Langsung saja. Kalau kita perhatikan di gambar yang ada ini, di sini ada gambar jam dan juga orang sedang berlari. Ini menunjukkan bahwasanya ini ada kaitannya dengan tenses. Ada hubungannya dengan tenses. Jadi tenses itu hubungannya dengan dua. Yang pertama, aktivitas atau kegiatan, dan yang kedua adalah waktu. Oleh karena itu, tenses itu dibagi dalam 3 waktu secara umum, yaitu waktu masa lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Seperti itu. Secara umum meliputi 3 itu. Dan kata kerjanya pun berbeda-beda. Ada verb 1, ada verb 2, dan ada verb 3. Bahkan ada verb ing. Seperti itu. Baik, kita langsung saja pada pembahasan tentang kiat tersebut. Namun di sini sekedar mengingatkan kembali bahwa penguasaan tentang pasangan subjek dengan kata kerjanya itu sangat penting untuk bisa menyusun kalimat yang benar sesuai dengan tensesnya. Itu ya. Jadi nanti ketika ada verb 1 itu termasuk pada apa, kalau ada verb 2 itu termasuk dalam jenis tenses apa, dan subjek yang menggunakan kata kerja itu apa. Oke. Ini sudah harus dipahami terlebih dahulu sebelum memahami tentang tenses. Oke. Video tentang pasangan subjek dan kata kerjanya ini bisa dipelajari di video tentang kalimat bagian 2. Sekarang kita akan masuk pada satu kiat dalam menguasai tenses. Kiat tersebut adalah dengan cara memahami bentuk kata kerjanya saja. Itu saja. Jadi untuk bisa menguasai tenses, kita harus paham beberapa kata kerja yang ada di tabel ini. Jadi dengan menguasai atau memahami, bahkan hafal verb 1, bahwa be itu adalah verb 1, is itu juga verb 1, dan were itu adalah verb 2, maka akan sangat memudahkan kita dalam menganalisa jenis tenses nantinya. Oke, sekarang kita bahas per poin dari setiap bagian yang ada. Di sini kalau kita perhatikan, basic verb itu adalah kata kerja dasar, yang mana kata kerja dasar ini digunakan untuk membentuk verb ing nantinya. Ini ya, jadi verb ing itu dibentuk dari kata kerja dasar ditambah dengan ing. Itu bentuk dari basic verb. Yang dimaksud basic verb sebagai penanda dari suatu tenses, di sini ada sebanyak 4 macam jenis kata kerja. Oke. Ada be, do, have, dan will atau shall. Ini tidak dituliskan di sini. Kemudian berikutnya adalah verb 1. Jadi verb 1 itu sama dengan present atau miliknya present. Present itu membahas tentang sesuatu yang sifatnya fakta atau kebenaran umum. Kemudian membahas tentang sesuatu yang terjadi saat ini juga, dan juga menjelaskan tentang kebiasaan. Itu fungsi dari verb 1.
Sementara verb 2 kita menyebutnya past. Past itu berarti sesuatu yang sudah berlalu, sesuatu yang sudah terjadi. Sekarang kita bahas verb 3. Verb 3 itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Jadi selesai sudah, tidak akan diulangi lagi. Oke, kemudian berikutnya adalah verb ing. Verb 3 dulu ya. Jadi verb 3 di sini sebutannya adalah perfect. Jadi sebutan dari sebentar. Oke, kita lanjutkan. Sebutan dari verb 3 itu adalah perfect. Lupa tidak dituliskan di situ. Kemudian kata kerja berikutnya adalah bentuk kata kerja berikutnya adalah verb ing. Verb ing itu kita menyebutnya dengan continuous atau progresif, di mana maknanya adalah sedang terjadi atau sedang berlangsung dalam proses. Oke, sekarang langsung kita masuk pada pembagiannya. Yang pertama adalah kata kerja dasar be. Be itu untuk verb satunya ada 4. Yang pertama be itu sendiri, kemudian is bentuk keduanya, tiganya mr, bisa dibaca sendiri ya. Sekarang di kata kerja bentuk keduanya atau verb 2-nya menjadi was dan were. Sudah dibahas subjek apa yang menggunakan was dan subjek apa yang menggunakan were. Begitu juga dengan penggunaan is mr ini. Jadi sudah ada subjek yang berbeda-beda yang menggunakannya. Yang ketiga adalah bentuk lain dari be itu untuk verb 3-nya perfect adalah been. Sementara untuk verb ing-nya menjadi being. Oke. Sekarang basic verb yang kedua adalah do. Do di sini sama-sama terbagi menjadi 2. Ada 2 macam maksudnya, yaitu ada do, ada does. Dan di verb 2-nya menjadi did. Nah, semua kata yang ada di sini adalah penanda penanda dari jenis tenses. Kita langsung saja ya. Oh iya, yang keempat yang penting. Yang keempat ini adalah will. Will ini disebut dengan future. Jadi membahas tentang rencana. Sesuatu yang belum terjadi jika itu termasuk dalam present, atau suatu rencana yang ada di masa lalu. Contohnya, aku kemarin mau ke rumahmu. Aku kemarin berencana ke rumahmu, namun tidak jadi karena hujannya begitu lebat. Misalnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh kalimat saja agar memudahkan pemahaman kalian dengan terkait satu kiat yang saya maksud di sini. Baik, nomor 1, kalimat 1 atau contoh 1 di sini adalah Muhammad is human. Muhammad adalah manusia. Muhammad is human. Kalau kita lihat, jadi dalam menganalisa jenis tenses cukup melihat kata kerjanya saja. Dari kata kerja tersebut kita bisa mengetahui jenis tensesnya apa dan termasuk penggunaannya bisa kita analisa. Oke, verb 1 ya. Di sini is itu ada di present, verb 1 present. Oke. Kalau kita perhatikan tidak ada kata kerja lain di kalimat pertama ini, Muhammad is human. Kemudian he need food and drink. Oke, di sini juga hanya ada kata kerja need. Need itu ada di verb 1 disebut dengan present verb 1 itu. Sehingga karena ada satu kata kerja kita menyebutnya dengan simple present tense karena hanya ada satu kata kerja dan bentuknya adalah verb 1. Oke.
Needs di sini adalah bentuk kata kerja verb 1 ya. Ada imbuhan s di sini. Nanti pembahasan tentang imbuhan s dan es menyusul. Oke, nomor 1 adalah simple present tense. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Sebelumnya. Oke, di contoh nomor 1 ini, Muhammad is human. Muhammad adalah manusia. Berarti sesuai dengan penggunaannya bahwa verb 1 itu membahas sesuatu yang sifatnya fakta. Ya, jadi memang faktanya Muhammad itu adalah manusia. Memang faktanya bahwa Muhammad itu dia butuh makan dan butuh minum. Itu ya. Jadi kapan kita menggunakan simple present tense? Ya kalau kita ingin membuat kalimat yang hubungannya dengan sesuatu yang sifatnya fakta atau tentang sesuatu yang terjadi saat ini atau ketika membahas tentang kebiasaan, maka gunakanlah simple present. Misalnya, contoh lain ya. Kita makan 3 kali sehari. We eat 3 times a day. Kita selalu makan 3 kali sehari. We always eat 3 times a day. Itu sudah termasuk dalam penggunaan dari verb 1 yaitu simple present tense. Oke. Saya kira itu penjelasannya sudah sangat jelas. Sekarang langsung ke contoh kalimat kedua. Di sini kalau kita analisa ada kata kerja is, ada kata kerja eating. Oke. Is di sini ada di bagian verb 1 yaitu present. Kemudian kalau ada kata kerja ditambah dengan ing, maka itu termasuk dalam continuous atau progresif, sehingga nama dari tenses ini adalah present continuous. Ini ada yang kurang ya. He is eating soto Lamongan and drinking mineral water, atau saya hapus saja biar tidak. Oke. He is eating soto Lamongan. Oke, udah cukup ya. He is eating soto Lamongan. He is eating soto Lamongan. Berarti termasuk dalam tenses present continuous. Kenapa disebut dengan present? Karena makannya itu hari ini dan dalam proses masih berlangsung, masih makan, sehingga disebut dengan present continuous. Berarti present continuous itu apa? Kalau kita ingin mengungkapkan suatu kejadian yang sedang berlangsung, maka gunakanlah present continuous. Dan kejadiannya hari ini, maka gunakanlah present continuous. Itu saja. Sekarang nomor 3. Di nomor 3 ini, he has paid the food and the drink. Present perfect. Perfect ini ya. Ini perfect verb 3. Baik, di sini kata has ada di ini ya. Alasan kenapa menggunakan has silakan lihat di video tentang kalimat bagian 2. He has itu verb 1, paid itu verb 3. Ingat, kalau ada verb 1 tidak pernah bergandengan dengan verb 2. Jadi paid di sini selalu verb 3 dalam konteks ini ya. Jadi verb 1 verb 3, verb 1 disebut dengan present, verb 3 disebut dengan perfect, sehingga nama dari tenses kalimat contoh ketiga ini adalah present perfect. Ya, kenapa disebut dengan present perfect? Karena membayarnya di waktu present yaitu saat ini disebut dengan perfect sudah terjadi karena memang sudah selesai bayar dan tidak mungkin dia bayar lagi. Namanya saja sudah selesai, tidak diulang. Kalau bayar lagi kan rugi. Oke, seperti itu ya. Itu penggunaan dari present perfect. Jadi membahas tentang sesuatu yang sudah kita kerjakan hari ini, saat ini. Oke, itu ya penggunaan dari present perfect. Kemudian yang keempat adalah kalau kita analisa di sini ada yang namanya
has sama dengan yang tadi, yaitu present. Kemudian been itu verb 3, maka disebut dengan perfect. Eating itu verb ing, disebut dengan continuous atau progresif, sehingga jenis dari tenses nomor 4 ini disebut dengan present perfect continuous atau present perfect progresif. Baik, disebut dengan has present karena makannya tuh saat ini. Disebut been sudah, disebut perfect, been ini kan perfect, disebut sudah karena 10 menit itu sudah lewat, sudah berlalu. Jadi dia katakanlah makannya, selama makan itu butuh waktu 20 menit, 10 menitnya sudah lewat, makanya disebut dengan perfect dan tidak akan kembali ke situ lagi. Kemudian disebut eating continuous karena sedang berlangsung makannya. Masih sisa 10 menit lagi untuk bisa selesai. Gitu ya. Yang membedakan antara present continuous dengan present perfect continuous adalah di penggunaannya atau di durasi ya. Kalau di nomor 2 ini present continuous itu tidak ada durasi di sini, tidak membicarakan tentang waktu yang spesifik. Namun dalam present perfect continuous ada durasi yang sangat jelas, yaitu ada kata-kata for. Selain kata for ada kata-kata since, biasanya sejak tahun 2020 sampai tahun 2025 dia tidak makan nasi misalnya. Oke, itu durasi namanya. Baik, di sini sudah ada 4 jenis tenses yang dicontohkan dan semuanya adalah present. Oke. Jadi yang ingin tahu tentang penggunaan dari macam tenses yang lainnya, tinggal dirubah saja waktunya. Jadi kalau menggunakan was saja berarti itu simple past. Kalau ada was kemudian verb ing berarti past continuous, itu saja. Kemudian seperti nomor 3, ada has kan diganti had di sini. Had kemudian verb 3 had paid, maka past perfect namanya. Kemudian jika di nomor 4 has di sini diganti dengan had, maka sudah jadi past perfect continuous. Sudah 8 tenses. Itu saja. Jadi semua kata yang ada di sini menjadi penanda dari jenis tensesnya. Kemudian untuk future misalnya, untuk future ya. Misalnya saya akan pulang, I will go home. Karena will yang digunakan, maka nama tensesnya adalah present future. I will go home misalnya. Jadi itu disebut dengan present future. Kemudian ketika menggunakan would itu berarti rencana yang terjadi di masa lalu. Contohnya seperti saya kemarin akan ke rumahmu atau mau ke rumahmu. Namun karena hujannya sangat deras, maka saya tidak jadi ke sana. Kan rencana yang gagal atau tidak terlaksana di masa lalu, makanya disebut dengan past future. Seperti itu. Oke, saya kira itu secara ringkas 16 tenses yang bisa saya jelaskan. Untuk contoh lainnya bisa kalian browsing di internet, ada banyak macam jenis tenses. Namun ada banyak contoh dari tenses. Namun caranya menganalisa tetap beracuan pada tabel yang ada ini dan tidak akan pernah lepas dari tabel ini. Itu ya. Saya cukupkan sekian tentang penjelasan dari tenses. Cara cepat menguasai tenses ini. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung di grup WA.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.